Shalom, jemaat GKM Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan terus menolong kita untuk bertumbuh di dalam anugerah-Nya dan di dalam pengenalan akan Dia. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini, Sabtu 16 Januari 2021. Tema kita adalah keluar dari tendamu. Bacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1-6. Khususnya di ayat 5, saya akan bacakan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Sebagai pengikut Kristus, kita beriman kepada pribadi dan karya Kristus. Kita beriman meskipun langit dan bumi berlalu, tetapi setiap perkataannya tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Kita memegang dan memperkatakan janjinya, janji penyertaan dan pemeliharaannya, sehingga kita tidak perlu khawatir. Janji masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan masih banyak lagi janji lainnya. Namun bagaimana ketika janji Tuhan itu tak kunjung tiba? Terkadang iman kita mulai goyah, pikiran kita menjadi ragu, terlebih ketika janji Tuhan tersebut terasa mustahil menurut ukuran manusia. Setidaknya inilah yang dialami oleh Abram. Allah berjanji kepada Abram untuk memberikan keturunan kepadanya dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kejadian pasal 12. Secara manusia kita tahu hal ini mustahil bagi Abram dan Sarai. Mengapa? Karena Abram sudah berumur 75 tahun, sedangkan Sarai mandul. Namun Allah tidak main-main dengan janjinya. Setidaknya 3 kali Alkitab mencatat Allah mengulang janjinya kepada Abram. Bahkan penulis Ibrani mengatakan Allah bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ibrani 6 ayat 13. Meskipun demikian, nyatanya tidak mudah bagi Abram untuk meyakini janji Allah tersebut, sehingga dengan jujur ia berkata di ayat kedua, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Allah tidak menyerah mendengar jawaban Abram tersebut. Apa yang Allah lakukan? Ia membawa Abram keluar dari tenda yang menjadi tempat kediamannya bersama Sarai dan Lot. Allah rupanya tidak mau penglihatan dan iman Abram dibatasi oleh apa yang ada di dalam tendanya, yakni kelemahan diri dan kondisi di sekitarnya. Allah ingin Abram melihat ke atas, kepada ketidakterbatasan kuasa Allah yang dihadirkan melalui jutaan bintang di langit yang tak terhitung banyaknya. Apakah cara Tuhan ini berhasil? Tentu saja. Alkitab berkata di ayat ke-6, Kejadian pasal 15 ayat ke-6, ketika Abram melihat taburan bintang itu, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan kita tahu selanjutnya, setelah penantian selama 25 tahun, Allah sungguh-sungguh mengenapi janjinya melalui hadirnya Ishak. Sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah, kita pun perlu keluar dari tenda yang menggambarkan kondisi di sekitar kita yang terkadang menghalangi pandangan kita, dan kita perlu melihat kepada Kristus. Karena Kristus adalah ya dan amin bagi setiap janji Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Mari kita terus menguatkan pengharapan kita kepada Allah, bagaikan sauh atau jangkar yang membuat kapal kita tetap kuat dan aman di tengah gelombang kehidupan. Ibrani 6 ayat 19. Ketika jiwa kita mulai lelah menanti janji Allah, pikiran kita seolah mulai pesimis dengan kenyataan di sekeliling. Keluarlah dari tenda dan pandanglah dan berharaplah kepada Allah melalui Kristus. Kristus adalah ya dan amin bagi setiap janji Allah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami belajar dari kisah Abram. Engkau membawa Abram keluar dari tenda dan memandang ke atas kepada ketidakterbatasan Allah. Kami bersyukur karena di dalam Kristus kami boleh melihat akan ketidakterbatasan Allah itu. Terima kasih karena Engkau sudah hadir bagi kami dan Engkau sudah menjadi ya dan amin atas setiap janji-janji Allah. Terima kasih. Biarlah kami tidak putus berharap dan kami terus melihat akan pengharapan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.